Selamat sore, perkenalkan nama saya Ayu Sartika NIM B23069444, mahasiswa program studi S1 Kebidanan Universitas Megawati Palopo. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Inteligensi Emosional dalam Praktik Kebidanan, mata kuliah Praktik Profesional Kebidanan, dosen Arifah Usman, SST, MKes. Pengertian inteligensi. Inteligensi atau kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan dalam berpikir, belajar, memproses sesuatu dan menyesuaikan diri pada lingkungan. Dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan diri untuk mengenal emosi diri sendiri, emosi orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Goleman 1999. Emosi adalah perasaan yang dialami individu sebagai reaksi terhadap rangsangan yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Kecerdasan emosional mengajarkan tentang integrasi, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijakan, dan penguasaan diri. Kecerdasan emosional. Goleman mengungkapkan 5 kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman pada individu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, kesadaran diri; yang kedua, pengendalian diri; yang ketiga, memotivasi diri; yang keempat, empati; yang kelima, kemampuan sosial. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional: usia, budaya dan sosial ekonomi, keluarga. Cara meningkatkan kecerdasan emosional: 1. Membaca situasi; 2. Mendengarkan dan menyimak lawan bicara; 3. Siap berkomunikasi; 4. Mencoba berempati; 5. Pandai memilih prioritas; 6. Siap mental; 7. Fokus. Praktik kebidanan. Praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Kompetensi bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan pelayanan kebidanan. Budaya kebidanan. Kebudayaan adalah suatu sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Perilaku dan aspek budaya mempengaruhi pelayanan kebidanan. Yang pertama, health belief atau tradisi-tradisi yang diberikan secara turun-temurun. Yang kedua, lifestyle atau gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang ketiga, health seeking behavior atau salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seseorang sakit tidak perlu ke pelayanan kesehatan, tetapi cukup dengan membeli obat warung atau mendatangi dukun. Masyarakat sebagai tempat atau budaya. Masyarakat dapat digambarkan baik secara fisik sebagai tempat tinggal individu atau sebagai lingkungan kehidupan sosial di suatu tempat tertentu. Sebagian besar individu hidup di masyarakat bersama orang lain. Melalui hubungan masyarakat, individu mengembangkan dan mendukung sistem kepercayaan tentang keluarga sehat, sakit, serta penyakit. Perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan selama kehamilan. Perilaku budaya masyarakat pada masa kehamilan. Usaha yang harus dilakukan untuk mengupayakan keselamatan bagi janin dalam prosesnya menjadi bayi hingga saat kelahiran, misalnya upacara 7 bulanan. Peran bidan terhadap perilaku masa kehamilan. KIE tentang menjaga kehamilan, yaitu dengan ANC teratur, komunikasi makanan bergizi, batasi aktivitas fisik, dan tidak perlu pantang makanan. Perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan selama persalinan. Perilaku budaya masyarakat pada masa persalinan. Bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang akan membawa nama baik. Bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Peran bidan terhadap perilaku masa persalinan. Memberikan pendidikan pada penolong persalinan mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan, dan pasca persalinan. Perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan selama masa nifas.
Setelah bersalin, ibu dimandikan oleh dukun. Selanjutnya ibu sudah bisa merawat dirinya sendiri, lalu diberikan jamu untuk peredaran darah dan menyusui. Ibu nifas tidak boleh minum banyak. Ibu tidak boleh keluar sebelum 40 hari karena bisa sawan. Ibu tidak boleh makan terong karena akan masyarakat dalam praktik kebidanan selama perawatan bayi lahir. Berlaku bagi masyarakat perawatan bayi baru lahir. Ramuan tali pusat diganti setiap hari sampai putus. Tali pusat yang sudah lepas dibuat jimat atau obat. Peran bidan terhadap perilaku perawatan bayi baru lahir. Memberikan pendidikan tentang perawatan bayi baru lahir yang benar dan tepat. Memberikan penyuluhan pentingnya pemenuhan gizi pasca bersalin bayi dan balita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.